Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita kali ini akan membacakan beberapa judul berita terkait dengan pengumuman Gubernur Bank Indonesia dan jajarannya, Dewan Gubernur Bank Indonesia, tentang hasil rapat mereka selama 2 hari terakhir. Yang biasa ditunggu oleh media, ditunggu oleh para pelaku pasar, bisnis, itu adalah terkait dengan apa yang disebut sebagai BI rate, ya, suku bunga acuan Bank Indonesia. Nah, dari kemarin sebenarnya sudah ada beberapa berita yang sifatnya memberitakan perakiraan banyak pihak, yang biasanya begitu. Nah, sebagian besar memang memperakirakan akan tetap, tapi ada juga yang memperakirakan akan turun. Nah, kalau kita ketik di mesin pencarian BI rate hari ini, maka keluar berita antara lain TOK BI rate tetap 6% di Desember 2024. Itu kata CNBC. Bisnis.com juga memberi judul yang hampir sama. TOK BI tahan suku bunga 6% pada Desember 2024. Kalau kita scroll ke bawah, adalah dari berita-berita yang lain, ada Ortax dan seterusnya, ada Pusat Data Kontan juga. Nah, kalau kita klik lagi di halaman 2-nya dengan judul yang, bukan halaman 2 tapi diketik ditambahi, tadi saya ketik BI rate hari ini saya ketik karena tadi dari berita tadi TOK 6% berarti tetap. Saya ketik BI rate tetap 6% maksudnya. Lebih banyak berita yang keluar, berarti judulnya banyak terkait itu. Ada IDX Channel, saham bank berguguran usai BI rate tetap 6%. INPC paling parah. Ini 3 jam yang lalu, jadi berita ini beberapa jam karena siang pengumumannya Bank Indonesia tadi. Ini IDX sebagai channel yang terkait dengan IDX itu Bursa Efek Jakarta, ya, mereka punya kanal itu langsung memberitakan keterkaitannya dengan saham. Lalu begitu juga dengan beberapa berita lain, masih melanjutkan berita Straight News tentang hasil rapat dan sudah mulai ada komentar-komentar. Di sini pbismedia.com menulis Bank Indonesia tetap mempertahankan BI rate 6% masih. Lalu CNBC tadi sudah kita katakan, tapi dia nurunkan lagi berita yang penjelasannya lebih panjang tentang tahan suku bunga tersebut. Metro News, Metro TV News juga memberitakan, Antara juga memberitakan, CNN Indonesia memberitakan, judulnya hampir sama semua, ya. Tetap menahan suku bunga, menyebut angka 6%, nah, seperti semacam itu. Nah, semua, ya, saya kira bisa kita tarik-tarik. Nah, sekali lagi sebagaimana biasanya saya berkomentar bahwa sebagian besar media kalau dalam bentuk straight news, berita yang hanya 1 jam sampai 5 jam, nggak sampai lah 1 sampai 3 jam dari rilis sebuah lembaga besar seperti Bank Indonesia atau Badan Pusat Statistik, lebih sering lagi Kementerian Keuangan biasanya juga melakukan jumpa pers. Nah, lalu Menko Perekonomian tidak juga kadang melakukan pers. Itu umumnya media langsung memuat apa yang disampaikan oleh mereka, ya, oleh otoritas ini, dengan sedikit perbedaan dalam menggarisbawahi, istilah saya meng-highlight, ya, mana yang mereka anggap penting diberitakan di medianya. Jadi sejujurnya saya menghimbau nih kepada media, jadi seolah-olah kita baca yang mana aja sama, ya. Nah, begitu. Hanya beberapa media yang khusus ekonomi itu 1-2 jam kemudian setelah berita pertamanya masih menurunkan berita yang mencari komentar kepada pihak yang terkait. Kalau dia berita seperti BI rate umumnya ditanyakan kepada pengamat perbankan atau pengamat ekonomi. Tapi ketika misalnya PPN kemarin dinaikin 12% dengan pengecualian tertentu, yang ditanya ada juga pelaku, yaitu untuk media khusus ekonomi sudah mulai mengerjakan tanda petik PR-nya, ya. Tapi sebagaimana biasanya saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kawan-kawan jurnalis disempatkan
untuk melihat dokumen lebih panjangnya, lalu nanti bisa menurunkan juga berita-berita yang mengambil bahan dari lampiran jumpa pers itu atau dokumennya. Kalau umpamanya jumpa persnya terkait dengan peraturan, tidak ada salahnya untuk mencari tahu peraturan tersebut apakah peraturan presiden ataukah peraturan menteri keuangan yang lebih panjang, ya, untuk bisa dikutip beberapa hal yang mungkin perlu disampaikan kepada publik. Nah, karena itu mari kita lihat bagaimana sih sebetulnya pengumumannya Bank Indonesia. Tentu kita bisa memutar videonya ya, karena itu ada YouTube-nya. Tapi saya bacakan rilis tertulisnya. Nah, ini biasanya rilis tertulis ini lebih belakangan ya, 1-2 jam kadang sampai 3 jam dari acara. Nah, ini ada nomornya kalau dari Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Diberi judul, BI Rate tetap 6%, mempertahankan stabilitas mendukung pertumbuhan ekonomi. Itu dikasih judul seperti itu. Nah, kita baca, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia selama 2 hari ya, 17 dan 18, memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6%. Suku bunga deposito facility sebesar 5,25% dan suku bunga lending facility sebesar 6,75%. Keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada 2024 dan 2025, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ya, tentu ini adalah menyampaikan argumennya Dewan Gubernur Bank Indonesia ya. Nah, lalu dijelaskan lagi, fokus kebijakan moneter diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak makin tingginya ketidakpastian perekonomian global akibat arah kebijakan Amerika Serikat dan eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai wilayah. Kedepan, Bank Indonesia terus mencermati pergerakan nilai tukar rupiah dan prospek inflasi serta dinamika kondisi ekonomi yang berkembang dalam memanfaatkan ruang penurunan suku bunga kebijakan lanjutan. Nah, dan penjelasan berikutnya adalah soal kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran terus diarahkan. Ini kalau kita lihat dari rilis-rilis bulan-bulan setiap bulan ya, aspek ini selalu diungkapkan. Nah, saya komentari sedikit. Jadi kan di sini bisa dipecah beberapa berita ini. Kalau dibaca di sini memang tampak argumen utamanya adalah dalam konteks stabilitas nilai tukar rupiah. Emang tugas BI itu kan. Jadi mengapa dipertahankan 6%, tidak diturunkan menjadi 5,75 atau bahkan 5,25%, itu pertimbangan utamanya adalah stabilitas nilai tukar rupiah. Karena itu beberapa hari yang lalu banyak yang sudah menduga BI kayaknya akan mempertahankan. Kenapa? Karena rupiah mengalami pelemahan dalam 1-2 minggu ini. Meskipun pelemahan tersebut sebenarnya masih menyisakan diskusi ya. Dia kalau melemahnya ke arah keseimbangan baru sebetulnya ya direaksi atau tidak direaksi oleh kebijakan ya memang mengarah ke situ. Nah, dijelaskan di paragraf berikutnya oleh Bank Indonesia itu arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut. Nah, dijelaskan ini beberapa penjelasannya ini, penguatan strategi operasi moneter pro market, lalu kemudian ada penguatan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah. Nah, ini menarik ya kalau dibaca. Barangkali beberapa bagiannya ini bisa dikembangkan oleh jurnalis ya. Nah, sambil dicari di laman Bank Indonesia ini istilah-istilah ini bisa ditelusuri. Misalnya penguatan strategi operasi moneter pro market. Apa maksudnya itu? Ya versi Bank Indonesia tentu. Lalu ada di bagian rinciannya adalah mengoptimalkan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Lalu ada sekuritas falas Bank Indonesia SPBI, lalu ada suku falas Bank Indonesia ya sebagai instrumen moneter pro market. Nah, sekedar tambahan informasi, SRBI dan lain-lain, SRBI lah dulu yang paling banyak di ini, itu adalah surat utang jangka pendek Bank Indonesia. Jadi semacam SBN tapi dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Nah, itu mengapa Kak? Tapi dikasih embel-embel nih, itu instrumen moneter pro market. Nah, pro market artinya karena di sana ada permintaan,
ya toh, lalu dipenuhi, lalu terkait dengan keseluruhan soal arus keluar masuk modal di Indonesia, karena mungkin SBN tanda petik ya tidak terlalu menarik lagi, masih menarik tapi tidak menarik semenarik masa lalu, maka dikeluarkan instrumen baru namanya SRBI, SPBI, dan SUBBI ya, ini rata-rata dimulai pertengahan tahun lalu 2023. Nah, tapi tetap dikatakan oleh Bank Indonesia mereka tetap pro market, artinya dia tarik ulur lah. Kalau SBN kan bisa dikatakan ya kalau butuh ya memang harus menerbitkan karena butuh utang. Nah, yang B misalnya memperkuat struktur bunga instrumen moneter. Nah, untuk menarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik. Ingat nih, penekanan ini ada ya. Jadi ini betul-betul harus kita perhatikan ini, bahwa Bank Indonesia ini nampaknya sudah membaca, ini komentar saya ya, bahwa membaca salah satu titik yang harus, titik rawan belum rawan ya, yang harus mereka jaga agar modal tetap masuk. Nah, makanya 6% tadi. Nah, kurang lebih begitu ya. Di sini lalu ada juga instrumen ada term repo, swap, falas. Jadi memang Bank Indonesia makin rajin kalau tidak membuat yang baru, mendinamisasi beberapa instrumen yang mereka miliki. Karena ini pernah membicarakan sebagai literasi ya tentang berbagai macam operasi moneter. Nanti melihat perkembangan ini, saya kira dalam waktu dekat kami akan kembali membahas dalam bentuk literasi ya, apa istilah-istilah ini dan fungsinya apa. Nah, ini hampir disebut semua nih. Ada soal domestic non-deliverable forward, domestic non-deliverable forward DNDF, itu jadi transaksi yang berjanji jual beli di masa mendatang yang tidak harus memiliki underlying transaksi. Ya silakan, nanti juga kita akan bahas. Dahulu malah ini beberapa tahun yang lalu nggak boleh, karena itu kan spekulasi jatuhnya. Tapi sekarang malah dipakai, sudah bertahun-tahun, beberapa tahun ini, karena ternyata itu bisa dipakai oleh Bank Indonesia sebagai instrumen stabilitas arus modal, sekaligus stabilitas nilai rupiah. Nah, BI rate ini ada perhitungan itunya, dan seterusnya. Nah, salah satu yang ini ada lagi BI fast dan sebagainya. Ini termasuk tidak lazim ya. Biasanya pengumumannya tidak sampai detail-detail itu berbagai instrumen, ini dirasa detail sehingga kita juga mesti mulai makin rajin ini mencermati berbagai istilah ini, berarti instrumen, beberapa instrumen moneter, instrumen kebijakan dari Bank Indonesia. Nah, dijelasin di paragraf-paragraf bawah soal Fed Fund Rate, jadi Amerika the Fed Rate, lalu juga ramalan tentang kemungkinan ekonomi dunia melambat, yang tadinya dikira 3,2% menjadi 3,1% di 2024 ini, dan kemungkinan 3,0 di 2025 ya, tapi di sini tidak disebutkan. Nah, dan seterusnya ya, di sini disinggung juga, ini agak panjang, ini lebih panjang dari biasanya ini rilisnya. Nanti 1-2 hari lagi akan keluar dokumen hasil rapat ya, berupa dokumen 20-30 halaman, biasanya 2 atau 3 hari setelah ini. Yang ini nanti dieksplorasi lebih lanjut. Yang saya ingin tunjukkan adalah ada lampiran. Nah, ini yang jarang dilihat. Lampirannya namanya Assessment Transparansi SBDK, suku bunga dasar kredit. Ini kalau diklik keluarnya ini. Nah, nanti lain kali kita bahas lagi ini. Saya sudah pernah sebagai penutup kita tambahkan. Jadi BI rate itu adalah dikenal sebagai suku bunga acuan. Secara teknis sebenarnya itu adalah Bank Indonesia membeli atau dari pihak lain menjual, dalam hal ini terutama perbankan, kepada Bank Indonesia, tetapi berupa ada jaminannya, maksudnya jaminannya menjaminkan SBN yang mereka miliki, jadi revo ya begitu ya, atau dia apapun bentuknya itu, yang penting hubungannya adalah pemberian pemberian kredit dari Bank Indonesia yang dengan jaminan tertentu, dan itu hanya jangka pendek. Jadi ada instrumennya. Nah, dari situ diharapkan BI rate itu menjadi acuan, karena kalau misalnya orang punya SBN, perbankan dalam hal ini, lalu kemudian dia serahkan ke Bank Indonesia, ada acuannya 6%, maka dia tetap memiliki
spread ya dari hasil SBN tersebut yang kuponnya mencapai 7 misalnya. Lalu tadi juga disebut-sebut selain BI rate ditentukan juga fasilitas. Jadi ada kredit yang bisa diberikan ke bank. Nah itu 5,25 acuannya. Maaf, terbalik saya. 5,25 itu kalau banknya yang ngambil duit dari perbankan. Yang kalau si perbankannya pinjem tadi berapa di atas tadi sekitar 6, berapa tadi ya. Di atas 6, 6,75. Nah, semacam itu. Nah, jadi bagaimanapun BI rate yang dipertahankan 6 dan 6 itu menurut historisnya termasuk tinggi. Yang tertinggi 6,25 sejak dipakainya BI rate versi sekarang. BI rate versi sekarang ini instrumennya adalah surat berharga 7 hari yang bisa diperpanjang dahulu setahun ya waktu masih SBI. Nah, dalam konteks yang sejak 2016 sampai sekarang 6,25 tertinggi, 6 ini masih masuk tinggi. Jadi dengan demikian berarti sektor real tetap sedikit tidak bisa berharap banyak karena berarti bank kan tidak mungkin menurunkan, bukan tidak mungkin ya, lebih kesulitan menurunkan suku bunga kreditnya. Tetapi tadi kalau dilihat argumennya alasan Bank Indonesia banyak. Ya, selain Bank Indonesia tidak hanya mengaitkan dengan bagaimana bisa menurunkan suku bunga pinjaman di bank nantinya dengan acuan ini, tetapi juga harus menjaga agar modal asing masih mau masuk dan yang di dalam tidak keluar. Ya, kira-kira seperti itu. Disitulah kita melihat bahwa kelihatannya otoritas moneter Bank Indonesia ini akan terus bekerja keras dalam bulan-bulan mendatang ini, dan mungkin BI rate tidak sepenuhnya cukup untuk menjadi instrumen. Karena itu tadi banyak instrumen-instrumen derivatif tapi punya dinamika sendiri, dan sebaliknya juga pemerintah mungkin juga harusnya mendapatkan sinyal ini bahwa untuk mencari utang itu makin sulit terutama dari sumber luar negeri. Mudah-mudahan ini belum menjadi pertanda buruk ekonomi kita, khususnya sektor moneter kita akan kesulitan di tahun mendatang. Sekurang-kurangnya yang sudah terjadi ini memang belum tampak ada perbaikan, karena itu BI rate tetap 6%.